在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Xiao Yan benar-benar santai setelah dia menyelesaikan Punch Gate dengan benar, karena Xiao Li masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan para pembantu di ujungnya. Xiao Yan yang benar-benar santai tidak bergerak untuk meninggalkan akademi dalam. Berita bahwa Xiao Yan akan pergi tidak menyebar, ini karena Wu Hao dan yang lainnya tahu bahwa begitu berita ini diketahui oleh orang-orang di dalam Punch Gate, tidak dapat dihindari bahwa banyak orang akan kecewa. Bagaimanapun, Xiao Yan sering menghilang, itu adalah masalah umum baginya untuk menghilang selama beberapa bulan, karenanya, menyembunyikannya juga akan sangat mudah, mungkin lebih baik mengumumkan berita ini di masa mendatang ketika waktunya telah tiba. Xiao Yan dengan tenang tetap berada di akademi dalam selama periode waktu berikutnya. Dia kadang-kadang akan memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah di depan umum dan memperlakukannya sebagai hadiah yang dia berikan kepada anggota Punch Gate yang membentuk penonton di sekitarnya. Tak terhitung banyaknya orang akan datang dan mengamati setiap kali dia mengolah pil obat, meskipun jumlah alkemis yang direkrut Punch Gate saat ini tidak sedikit, bahkan para alkemis di dalam Punch Gate merasakan keingintahuan yang besar terhadap pemimpin yang memegang gelar alkemis top dalam akademi dalam. Bagaimanapun, sebagian besar siswa baru belum pernah melihat kompetisi penyulingan pil obat yang sering dipuji antara Xiao Yan dan pemimpin geng obat saat itu. Lin Yan datang dan menemukannya dengan wajah penuh senyum licik selama salah satu hari ketika Xiao Yan menunggu dengan malas. Setelah itu, mantan menyeretnya keluar dari Punch Gate dan membawanya ke arena pertarungan akademi dalam yang selalu berisik. Arena pertarungan akademi dalam adalah tempat paling populer di seluruh akademi dalam, ada banyak sekali orang yang menyeka peluh mereka di tempat ini. Pemenang akan menikmati sorak-sorai, kehormatan, atau peringkat sementara yang kalah hanya bisa menarik diri dalam kekecewaan tanpa harapan sebelum menahan amarah mereka untuk berlatih, mengantisipasi hari di mana mereka bisa membalas lawan mereka. Arena besar itu, bagaimanapun, kosong saat Xiao Yan memasuki tempat itu, pertarungan tanpa akhir yang biasa telah menghilang, sebaliknya, platform tinggi di sekitarnya dipenuhi dengan kepala manusia yang padat, percakapan pribadi seperti lalat yang tak terhitung jumlahnya yang berdengung di arena pertarungan. Suara mendengung ini tiba-tiba menghilang saat Xiao Yan memasuki area tersebut, banyak tatapan secara bertahap menjadi panas. Sesaat kemudian sorakan seperti guntur terdengar di samping telinganya. "Kamu apa yang kamu pikirkan untuk lakukan? Jangan bilang kalau kamu ingin bertarung denganku di sini." Suara intens menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya saat dia tanpa daya berbicara dengan Lin Yan di sampingnya. "Saya tidak ingin menerima pukulan, namun, orang yang ingin menerima pukulan adalah orang lain." Lin Yan tertawa terbahak-bahak, dia segera mengangkat tangannya dan bertepuk tangan, suara tepuk tangan yang keras muncul di sekitar arena, dua sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar sebelum berkedip dan muncul di arena pertarungan di bawah. Tatapan Xiao Yan melayang, dia tercengang saat menyadari bahwa dua orang di bawah ini secara mengejutkan adalah Lin Xiuya dan Liu Qing. Kedua orang ini, Xiao Yan bertanya dengan cara tertegun sambil mengamati tatapan bersemangat Lin Xiuya dan Liu Qing saat mereka mengangkat kepala ke bawah. "Saya tahu bahwa Anda harus membutuhkan cukup banyak pembantu ketika Anda kembali ke Kekaisaran Jiama kali ini, oleh karena itu, saya telah memberitahu kedua orang ini tentang masalah Anda. Tentu saja, saya tidak mengungkapkan niat untuk mengundang mereka, namun, kedua orang ini mengajukan diri dengan mengatakan bahwa mereka juga akan mengikuti Anda ke Kekaisaran Magia untuk mengalami apa yang disebut Mystic Cloud Sect jika Anda bisa mengalahkan mereka berdua." Lin Yan mengangkat bahunya dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan terkejut. Dia segera menatap kedua orang itu dengan heran, sangat normal bagi Lin Yan untuk mengikutinya ke Kekaisaran Jiama, bagaimanapun, yang terakhir sudah menyebutkannya saat itu, namun, kedua orang ini sebenarnya juga. Hihi, sebagian besar teman lama yang ada di sini saat itu sudah meninggalkan akademi dalam, tidak ada artinya lagi untuk terus tinggal di sini sekarang. Sebenarnya,
Kelompok orang-orang itu pada waktu itu sangat mengagumimu. Kedua orang ini biasanya bersikap sangat sombong tetapi mereka juga memiliki pemikiran yang sama terhadap Anda. Dari sudut pandang tertentu, mereka juga menganggap Anda sebagai seseorang yang bisa mereka berteman. Lin Yan tersenyum dan menjelaskan. Jika kamu juga berpikir bahwa kedua orang ini layak untuk dijadikan teman, kamu harus menyetujui permintaan mereka. Selain itu, Anda tidak boleh menahan apapun dan dengan kejam memukuli mereka. Benar, Xiao Yan, kalahkan kedua orang ini. Kedua orang ini mempertahankan persentase kemenangan tertinggi dalam arena pertarungan. Anda akan segera pergi, tinggalkan tanda yang sulit dilampaui oleh orang lain. Seorang anak muda harus melakukan beberapa hal gila. Tawa tiba-tiba terdengar dari belakang. Xiao Yan berbalik dan melihat bahwa itu sebenarnya Wu Hao, Xiao Yu, dan sekelompok besar orang. Dari ekspresi-ekspresi mereka, sepertinya mereka sudah menyadari hal ini jauh sebelumnya. Xiao Yan melihat ekspresi Lin Yan yang agak serius dan kemudian wajah Wu Hao yang menyemangati dan yang lainnya, dia tercengang. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, karena ini masalahnya, saya akan dengan kejam meratakan kedua orang ini. Sebenarnya, saya punya keinginan untuk melakukan ini saat itu, namun, saya tidak memiliki kemampuan. Jari kaki Xiao Yan ditekan ke tanah setelah mengatakan ini, tubuhnya membalik pagar pembatas dan bergegas ke bawah seperti bayangan, muncul di arena dalam sekejap. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum saat dia melihat wajah mereka berdua yang agak bersemangat, dia mengepalkan tinjunya dan suara kacang pecah mulai terdengar. Sorakan yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan lautan terdengar dari galeri tontonan saat Xiao Yan memasuki arena. Satu orang bertarung melawan dua tetua akademi dalam kelas Douwang. Line-up yang sangat menarik ini adalah sesuatu yang jarang muncul di dalam fighting arena. Tiga orang yang muncul adalah orang-orang paling menonjol dari peringkat kuat. Saat itu, warna legendaris Xiao Yan saat ini di dalam akademi dalam adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Lin Xiuya dan Liu Qing juga berada di tiga besar di peringkat kuat. Saat itu, sekarang, keduanya ada di antara sesepuh dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dengan keduanya bergandengan tangan, kemungkinan mereka hampir tidak bisa bertarung melawan elit Do Huang. Xiao Yan, jangan menahan apapun kali ini. Liu Qing dan saya juga akan melepaskan semua kekuatan kami. Lin Xiuya melihat wajah tersenyum dari pemuda berjubah hitam yang berdiri tepat di depannya saat dia tertawa. Kami akan menjadi pejuangmu jika kamu mengalahkan kami berdua, kata Liu Qing. Tatapannya liar dan panas saat dia mengamati Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum, dia segera mengulurkan isyarat tangan ke arah mereka berdua dan tertawa. 10 pertukaran, jika saya tidak dapat mengirim Anda berdua dalam 10 pertukaran, itu bisa dianggap kerugian saya. Hihi, arogan sekali, bahkan tetua pertama hadir dalam pertarungan ini, jangan sampai menggigit lidahmu. Lin Xiuya menunjuk ke bagian tertentu dari galeri tontonan sambil terkekeh. Tatapan Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk Lin Xiuya dan melihat ke arahnya, dia memang melihat Su Qian dan sesepuh akademi dalam duduk dan menunggu di tempat itu, mereka tersenyum sambil melihat arena di bawah. Kalian semua, apakah kalian semua bebas? Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat kedua orang itu. Dia berbicara sambil menyeringai, namun, ini masih 10 langkah. Lin Xiuya dan Liu Qing mengangkat alis mereka saat mendengar kata-kata ini, mereka langsung tertawa, doki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh mereka. Masing-masing mengambil satu langkah ke samping, meskipun ini tampak seperti langkah acak, itu menyebabkan kejutan melintas di mata Xiao Yan. Dengan posisi berdiri ini, kedua orang ini bisa secara bersamaan menangani serangan yang dilancarkan lawan dari sudut manapun. Kapan kerjasama antara keduanya mencapai tingkat yang begitu besar? Tidak heran mereka berani menjadi sombong ini. Mereka memiliki beberapa kartu di lengan baju mereka. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Doki hijau tua merembes dari setiap bagian tubuhnya. Setelah itu, ia berlari melalui jalur ki-nya dengan cara seperti toren. Perasaan energi yang kuat memenuhi setiap sel di bawah kulit Xiao Yan. Sorak-sorai orang-orang di galeri tontonan sekitarnya menjadi lebih keras saat mereka mengalami 3 aura kuat yang tiba-tiba melonjak. Banyak wajah orang yang memerah karena kehebohan menyaksikan persaingan yang sengit. Apakah kamu siap? Xiao Yan menghadapi dua lainnya dan dengan lembut bertanya.
Lin Xiuya dan Liu Qing menggunakan tindakan mereka untuk menjawab pertanyaan Xiao Yan. Kedua sosok itu berguncang dan berubah menjadi dua garis samar yang tidak bisa dipisahkan. Akhirnya, mereka berubah menjadi busur yang agak misterius saat mereka bergegas menuju Xiao Yan. Kecepatan yang cukup bagus. Xiao Yan tersenyum saat dia melirik dua sosok buram yang bergegas, tubuhnya tidak bergerak. Sesaat kemudian, dua angin tiba-tiba mencapai dia. Kekuatan tajam membawa suara menusuk telinga yang merobek udara, satu datang dari atas dan yang lainnya di bawah saat mereka menyerang Xiao Yan. Posisi menyerang Lin Xiuya dan Liu Qing agak rumit, dengan satu di atas dan satu di bawah, mereka menyerang dua tempat yang akan sulit ditangani Xiao Yan. Jika Xiao Yan hanya bertahan di satu lokasi, dia pasti akan dipukul dari tempat lain. Di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh patung seperti Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat angin dari kedua tinju hendak menghubunginya. Segera, semua orang tercengang saat mereka melihat dua kaki ilusi melayang ke kedua sisi. Kedua kaki ilusi itu tampak seperti substansi seperti akan bertabrakan dengan tinju Lin Xiuya dan Liu Qing dan langsung melepaskan energi yang sangat menakutkan. Pertukaran pertama, bang! Suara rendah dan teredam muncul di arena, sebuah kekuatan yang kuat dilepaskan dengan cara seperti toren pada saat itu, menyebabkan sosok Lin Xiuya dan Liu Qing secara eksplosif mundur dengan lebih dari 10 langkah, mereka masing-masing meninggalkan jejak kaki yang dalam setiap kali kaki mereka menyentuh tanah. Orang ini, betapa menakutkan kecepatan dan kekuatan, Liu Qing menstabilkan tubuhnya saat sebuah pikiran melintas di hatinya. Pori-pori di sekujur tubuhnya tiba-tiba menyusut, dengan segera, garis hitam tiba-tiba muncul di matanya seolah-olah itu telah melewati celah di angkasa. Reaksi Liu Qing juga cepat ketika bayangan hitam muncul, kakinya melangkah maju dan sosoknya yang tinggi dan kuat dengan cepat mundur. Sosok hitam itu muncul dan Xiao Yan tersenyum, kakinya melebar ke arah Liu Qing yang dengan cepat menarik diri. Segera, kekuatan hisap liar yang tak terlihat melonjak keluar. Liu Qing dengan cepat menarik tubuhnya segera melambat di bawah kekuatan hisap liar yang ganas itu, namun, tanpa menunggu dia meningkatkan kekuatannya untuk menarik kembali, kekuatan isapnya tiba-tiba menghilang, sebuah gaya dorong yang kuat dengan cepat mengikuti, mengguncang sosok itu sampai bergerak mundur dengan cepat, kakinya juga membuat bekas luka panjang di tanah. Pertukaran kedua, Doqi melonjak keluar dari tubuh Liu Qing dan menghilangkan sesak di dada yang disebabkan oleh kekuatan hisap dan kejang. Dia menoleh dan melirik garis batas, hanya 2 hingga 3 meter di belakangnya, beberapa keringat dingin tanpa sadar muncul di dahinya, dia hampir terlempar keluar dari garis batas. Sekarang bukan waktunya untuk bersukacita. Sedikit tawa tiba-tiba ditransmisikan tepat saat Liu Qing menghela nafas lega. Raungan seperti guntur samar terdengar dan sosok hitam muncul di depan Liu Qing dengan cara yang sekali lagi menyebabkan semua orang tercengang. Great Rift Coffin Splitting Claw. Ekspresi Liu Qing tenggelam saat melihat Xiao Yan hendak mendekatinya, tangannya yang sedang menyeduh Doqi tiba-tiba terulur, Doqi membungkus tangannya dan mencelupnya menjadi sesuatu seperti cakar tangan logam, itu membawa fluktuasi udara saat itu dengan keras mencakar dada Xiao Yan. Xiao Yan tidak mengelak saat dia melihat Liu Qing yang telah menunjukkan gerakan terbaiknya, jarinya terulur dengan cara yang aneh, setelah itu menjentik beberapa kali, udara yang dibawa oleh jari yang menjentikkan itu seperti bola meriam tak terlihat yang berulang kali menghantam cakar tangan Liu Qing, benar-benar menetralkan kekuatan menakutkan yang dibawanya. Pertukaran ketiga, rasa sakit menusuk samar-samar ditularkan dari tangan Liu Qing saat dia terus-menerus diserang oleh udara yang dijentikkan Xiao Yan, namun, dia tidak menunjukkan niat untuk menarik telapak tangannya dan mundur, dia membawa aura yang ganas dan langsung menerkam ke sisi tangan Xiao Yan, cakarnya tiba-tiba mengubah pendiriannya saat dia mengulurkan dan dengan kuat meraih kedua tangan Xiao Yan. Lakukan. Liu Qing tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah setelah meraih kedua tangan Xiao Yan. Angin bertiup melewati punggung Xiao Yan saat raungan Liu Qing terdengar, tubuh Lin Xiuya bersinar dan muncul, tangannya terkepal erat saat bilah hijau pucat berputar di sekitar mereka tanpa henti, segera, mereka menjadi seperti tombak panjang tajam yang dengan marah menghantam punggung Xiao Yan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba tak terduga di dalam arena menyebabkan gelombang seruan segera muncul di galeri tontonan. Sekarang tangan Xiao Yan diikat, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri dari serangan Lin Xiuya.
Tangan seperti pisau Lin Xiuya akhirnya akan menggapai dan menghantam punggung Xiao Yan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, namun, saat dia hendak menyerang, tangannya dengan aneh melewati bagian dalam tubuh Xiao Yan. Keributan asteris. Adegan aneh tersebut menyebabkan keributan segera muncul di seluruh arena. Orang ini benar-benar berlatih, gerakan 3000 petir, sedemikian rupa Su Qian terkejut saat dia melihat pemandangan aneh di bawah. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut bergumam pelan. Ekspresi Liu Xiuya dan Liu Qing berubah secara drastis begitu tangan mantan melewati tubuh Xiao Yan. Liu Qing adalah orang yang paling tidak percaya, ini karena dia jelas merasakan bahwa Xiao Yan memang benar-benar ditahan olehnya sesaat sebelumnya, namun, anehnya Xiao Yan menghilang sesaat kemudian. Ini harus menjadi pertukaran kelima kan? Tangan yang agak sedingin es tanpa sadar dan diam-diam menekan dada dan punggung mereka sementara ekspresi keduanya sedang mengalami perubahan drastis, sedikit es yang dipancarkan menyebabkan semua pori-pori di tubuh kedua orang itu tiba-tiba terbuka lebar. Jika suatu kekuatan dipancarkan dalam posisi ini, kemungkinan Liu Qing dan Lin Xiuya setidaknya akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Tubuh Lin Xiuya dan Liu Qing langsung menegang saat poin fatal mereka tertahan. Keringat mengalir deras dari dahi mereka, kecepatan orang itu sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Bang! Kekuatan lembut tiba-tiba meletus dan mengguncang Lin Xiuya dan Liu Qing keluar dari arena, setelah itu, tubuh mereka berguling dengan menyedihkan beberapa kali sebelum stabil. Apakah sudah berakhir? Galeri pengamatan benar-benar sunyi, hanya tawa lembut Xiao Yan yang terdengar, banyak orang tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam pertempuran ini. Namun, kecepatan Xiao Yan yang tidak biasa di mana dia secara aneh muncul dan menghilang dalam sekejap menyebabkan semua orang diam-diam merasa kaget. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dipecah oleh tepuk tangan, setelah itu, tepuk tangan seperti guntur yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan lautan bergema seperti ledakan. Lin Xiuya dan Liu Qing naik dari tanah, mereka bertukar pandang satu sama lain, tersenyum pahit, dan menggelengkan kepala. Celahnya terlalu besar. Pada dasarnya tidak ada sedikit pun kesempatan untuk membandingkan, mereka tidak memiliki sedikit kemungkinan untuk menang di depan kecepatan yang menakutkan tersebut. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan, saat itu, saya masih bisa bermain habis-habisan sampai kami berdua dikalahkan dengan cedera serius, sekarang, Liu Qing tertawa getir. Wajah Lin Xiuya juga dipenuhi dengan senyum pahit. Meskipun Xiao Yan luar biasa saat itu, dia hanya bisa membuat Lin Xiuya melihatnya sedikit serius. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam 2 hingga 3 tahun, Lin Xiuya sendiri harus mengaguminya. Tidak heran bahkan seorang gadis luar biasa seperti Sun Er menyukainya, dari kelihatannya sekarang, dia memang memiliki kualifikasi. Lin Xiuya menghela nafas lembut di dalam hatinya saat dia mengamati pemuda di atas panggung yang menunjukkan senyum hangat. Pertempuran ini, tidak mengherankan, menjadi topik yang disukai orang-orang di Akademi Dalam, pertarungan di arena pertarungan yang menyebabkan banyak orang terkejut berakhir dengan kemenangan sempurna Xiao Yan. Lin Xiuyan dan Liu Qing adalah orang-orang yang namanya bergema seperti guntur bahkan di antara siswa baru di Akademi Dalam. Mereka adalah eksistensi menakutkan yang mendominasi 3 besar di peringkat kuat, tidak ada yang bisa menggantikan mereka sampai mereka terlepas dari identitas murid mereka dan menjadi tetua Akademi Dalam, karenanya, dibandingkan dengan mereka, Xiao Yan, yang telah hilang selama 2 tahun, memberikan perasaan yang agak tidak realistis karena aura legendaris yang kaya yang menutupi namanya karena pengaruh opini publik. Meskipun ketika Xiao Yan meninggalkan menara, dia telah bertarung dengan Lin Xiuya. Pada saat itu hanyalah ujian dan meskipun beberapa ahli yang kuat dapat melihat perbedaan kekuatan antara keduanya, siswa normal tidak memiliki persepsi untuk melihat siapa lebih kuat dalam pertukaran cepat. Adapun serangan besar terhadap Black Lions, meskipun dia telah membunuh Han Feng yang berada di panggung Do Huang, tindakannya itu terlalu mengejutkan sehingga membuat orang merasa itu tidak nyata. Apalagi bagi orang yang tidak menyaksikannya secara langsung. Meskipun banyak orang tidak mengungkapkan perasaan tidak setuju mereka dengan keras, pikiran itu tetap ada di hati mereka. Namun, pertarungan panas yang berapi-api yang terjadi di depan lebih dari setengah populasi siswa akademi dalam menyebabkan pemikiran itu, yang ada di hati mereka, menghilang sepenuhnya. Para siswa dari Akademi Dalam jelas menyadari kekuatan Lin Xiuya dan Liu Qing,
namun, bahkan kombinasi keduanya tidak dapat bertahan selama 10 pertukaran melawan tangan Xiao Yan. Kekuatan ini cukup untuk secara otomatis menelan semua keraguan tentang Xiao Yan ke dalam perut mereka sambil diam-diam terkejut. Oleh karena itu, ada banyak siswa yang tidak mendapatkan cukup dari pertempuran dan menyebarkan berita kepada sesama siswa meskipun itu hanya beberapa hari setelah pertempuran panas yang membara yang menyebabkan darah seseorang mendidih. Wajah mereka juga menunjukkan rasa hormat. Seseorang yang mampu membentuk faksi seperti Punch Gate memang bukan orang biasa. Anggota Punch Gate tampak lebih bersemangat menghadapi berita yang menyebar di antara siswa lain. Ketika mereka melihat penghormatan pihak lain saat menyebut nama ini, nama yang membawa perasaan legendaris dalam percakapan sesekali dengan orang di luar, mereka akan berpura-pura tidak memperhatikan dan melambaikan tangan. Mereka akan segera secara acak menyebutkan bahwa mereka kadang-kadang bertemu dengan sosok legendaris ini dari mulut mereka di dalam Punch Gate. Setelah itu, jika beruntung, mereka akan diberi pil saat mengamatinya memurnikan pil obat. Setiap kali ini terjadi, rasa iri yang muncul di wajah orang-orang luar itu akan menyebabkan kesombongan mereka melonjak tanpa batas. Xiao Yan sekali lagi menyembunyikan dirinya di dalam Punch Gate, saat tempat di luarnya turun menjadi kondisi panas yang membara karena pertarungan besar di arena pertarungan. Kadang-kadang, Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing melakukan perjalanan, namun, sebagian besar waktu, Xiao Yan sendirian di ruang rahasia memurnikan pil atau pelatihan obat. Waktu secara bertahap berlalu di tengah hari-hari yang tenang ini, tanpa disadari, Xiao Yan sudah tinggal di akademi dalam selama hampir setengah bulan. Dia juga menerima kabar bahwa Xiao Li telah membawanya selama periode waktu ini. Dia juga membuat kemajuan mengumpulkan pembantu di ujungnya. Ada banyak ahli dalam wilayah sudut hitam, namun mencoba mengumpulkan orang-orang pemberontak ini di bawahnya tidak hanya mengharuskannya menghabiskan cukup banyak uang tetapi juga mengharuskannya memiliki kekuatan yang ingin mereka serahkan. Kedua hal ini adalah hal-hal yang saat ini dimiliki Gerbang Xiao. Oleh karena itu, cukup banyak ahli yang agak terkenal di wilayah sudut hitam menyatakan minat yang cukup besar untuk perekrutan Gerbang Xiao. Menurut situasi ini, kemungkinan susunan ahli yang dikumpulkan Gerbang Xiao ketika saatnya tiba akan melebihi harapan Xiao Yan. Xiao Yan melihat ke bawah dari sudut pandang yang tinggi dari atap sebuah bangunan di Punch Gate. Sesaat kemudian, suara langkah kaki perlahan terdengar di belakangnya. Dia menoleh dan menatap Xiao Yu yang sedang menaiki tangga. Dia baru saja akan berbicara ketika pandangannya mengarah pada seorang wanita muda yang cantik di belakangnya. Xiao Mei. Wajah yang dikenalnya menyebabkan Xiao Yan terkejut saat dia segera berteriak sambil tersenyum. Xiao Yan GG. Wanita muda itu mengenakan gaun ungu pucat. Tubuhnya yang indah melengkung di semua tempat yang tepat. Aspek tertentu dari dirinya yang masih muda memiliki sikap anggun yang sebanding dengan wanita dewasa. Ini terutama terjadi pada wajah kecilnya yang merupakan campuran pesona dan kemurnian. Itu bisa memancarkan pesona yang tidak biasa. Sepertinya wanita muda luar biasa seperti ini memiliki cukup banyak pelamar di akademi dalam. Namun, pada saat ini, wanita muda ini, yang tampak cukup dingin di mata banyak pelamar, memanggil dengan suara lembut yang agak pemalu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Pandangannya segera beralih ke Xiao Yu saat dia berkata, "Aku telah menyelesaikan sebagian besar masalah setelah tinggal di akademi dalam sekian lama. Saya berpikir untuk berlatih sedikit di pegunungan yang dalam selama waktu yang tersisa. Aku akan melakukan perjalanan lagi ke akademi dalam untuk membawa Lin Yan dan yang lainnya pergi saat kakak kedua telah menyelesaikan masalahnya." Xiao Yu kaget saat mendengar ini. Dia sedikit mengernyit dan berkata, "Haruskah Anda mengatur jadwal Anda sampai begitu padat? Sekte Misty Cloud dan Yun San bukanlah musuh biasa. Saat itu, semua yang saya pikirkan ketika saya diusir dari Kekaisaran Jiama adalah melakukan segalanya untuk memperkuat diri saya sendiri. Setelah itu, adik kedua datang. Apakah Anda tahu bahwa saya kemudian hampir kehilangan akal sehat saya dan ingin segera menyerang Kekaisaran Jiama setelah mendengar bahwa klan Xiao hampir disingkirkan oleh Misty Cloud Sect?" Xiao Yan tersenyum, suaranya, bagaimanapun, tenang tanpa banyak fluktuasi. "Namun, saya akhirnya menahannya di saat-saat terakhir." Xiao Yan mengusap hidungnya dan tertawa pelan. "Ini karena aku tahu bahwa dengan kekuatanku 2 tahun lalu,
kemungkinan akhirku tidak akan jauh berbeda dari dulu bahkan jika aku kembali. Selain itu, saya bahkan mungkin akan melarikan diri dalam keadaan yang lebih menyedihkan, diusir. Mungkin banyak yang kaget karena saya bisa mencapai tahap ini dalam 3 tahun, namun, saya tidak menganggapnya mengejutkan, ini karena usaha dan rasa sakit yang telah saya bayarkan sepadan dengan pahala ini. Senyuman cerah muncul di wajah pemuda di depannya, Xiao Yu merasakan sakit hati yang tidak beralasan, perseteruan darah klan adalah batu berat yang menekan hati setiap anggota klan Xiao. Setelah itu, beban berat untuk membalas dendam dan merevitalisasi klan Xiao semuanya ditekankan pada orang di depannya ini. Dari awal hingga akhir, pemuda yang disebut sampah klan saat itu tidak mengucapkan satu keluhan pun. Xiao Yu perlahan berjalan ke depan Xiao Yan, dia menatap pemuda ini yang tanpa sadar memiliki tinggi yang hampir sama dengannya. Tangan halusnya tiba-tiba mengusap kepala yang pertama saat dia dengan lembut berkata, sedikit cabul, Paman Xiao benar tentangmu saat itu, dia selalu percaya bahwa Anda akan menjadi orang yang paling menonjol dari klan Xiao. Saya, juga, percaya ini sekarang. Iri dan kesal melintas di mata indah cerah Xiao Mei saat dia berdiri di samping dan menyaksikan Xiao Yu yang melakukan tindakan penuh kasih sayang dengan Xiao Yan. Siapa bilang seorang wanita muda tidak merindukan cinta? Dengan reputasi yang saat ini dimiliki Xiao Yan di dalam akademi dalam, cukup banyak wanita muda dengan bakat dan penampilan yang bagus mengaguminya, juga tidak ada kekurangan wanita muda yang diam-diam menggodanya. Bayangan yang awalnya ada jauh di dalam hati Xiao Mei juga meluas, namun, masalah tunggal saat itu benar-benar membuatnya hanya bisa menyegel perasaan seperti itu di dalam hatinya. Dia sudah tahu bahwa meskipun mereka sudah mengubur kapak, sangat sulit bagi Xiao Yan dan dia untuk kembali ke jenis hubungan yang mereka miliki di masa lalu. Dari sudut pandang tertentu, hubungan Xiao Mei dan Sun Er dengan Xiao Yan berdiri di garis awal yang sama saat itu, namun, setelah mereka mulai berlari, rute itu tiba-tiba berubah saat Xiao Yan jatuh dari seorang jenius menjadi sampah. Hubungan antara keduanya juga berubah drastis menghasilkan saat ini di mana sulit untuk disembuhkan. Xiao Yan agak tertekan dengan tindakan Xiao Yu yang tampak seperti sedang berurusan dengan seorang anak. Dia menoleh hanya untuk berbicara dengan ketidakpuasan, siapa yang kamu panggil sedikit cabul? Saat itu, kamu menerobos masuk ke tempat aku mandi, tidak hanya tangan dan kakimu yang bertingkah aneh, tetapi kamu juga berteriak bahwa kamu telah menyerang karena kamu panik karena dikejar oleh Magical Beast setelah semuanya terjadi. Apa menurutmu aku bodoh, dipenuhi dengan pikiran-pikiran buruk di usia yang begitu muda, apalagi Anda selain menjadi orang mesum? Wajah Xiao Yu agak memerah saat dia memutar matanya dan berbicara dengan bibir melengkung. Batuk saya tidak bersalah, Xiao Yan terbatuk-batuk. Wajahnya menjadi agak memerah karena alasan yang tidak diketahui saat dia membuka mulut untuk membela diri dari tuduhan terhadap tindakan yang dia lakukan ketika dia masih muda. Di atas membela diri, tatapannya diam-diam menatap ke arah sepasang kaki ramping, halus, seksi, panjang di sisi lain dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya pria mana yang akan mendapat manfaat dari kaki yang tak terlupakan seperti itu. Tatapan Xiao Yan mungkin dikaburkan tapi masih ditemukan oleh Xiao Yu yang sensitif. Sedikit kemerahan cerah mengalir ke wajahnya yang cantik saat dia menatap dengan marah ke yang pertama. Xiao Yan tersenyum malu-malu, dia menatap wajah Xiao Yu yang agak memerah dan sedikit kehangatan melonjak di dalam hatinya. Dia tersenyum sedikit dan berbicara kepada mereka berdua, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu kalian semua setelah aku menyelesaikan masalah ini di dalam Kekaisaran Jiama. Pada saat itu, Anda semua dapat kembali jika Anda mau. Percayalah, pada saat itu, klan Xiao akan menjadi klan terkuat di Kekaisaran Jiama. Xiao Yu dan Xiao Mei mengangguk sedikit saat mereka melihat ekspresi serius Xiao Yan. Mereka percaya bahwa Xiao Yan pasti bisa memenuhi janjinya kepada mereka. Ini sudah sangat larut, saya juga harus masuk ke pegunungan. Saya takut saya benar-benar akan meninggalkan tempat ini saat saya kembali lagi. Xiao Yan melambaikan tangannya ke mereka berdua tetapi tidak menunda waktu lebih jauh. Dia bertindak bebas dan mudah saat dia menuju ke tangga menurun. Saudara sepupu Xiao Yan, Xiao Mei dengan erat mengepalkan tangannya yang halus saat dia melihat bahwa Xiao Yan hendak menuruni tangga. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Xiao Yan menoleh dan tatapannya mengarah ke wanita muda itu.
Maafkan saya, wajah kecil Xiao Mei memerah, sesaat kemudian sebelum dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan suara lembut. Xiao Yan terkejut, dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, kita bisa dianggap sebagai saudara dan saudari yang tumbuh bersama, tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu, saya sudah lupa tentang masalah itu saat itu. Xiao Yan tidak berhenti setelah berbicara, dia berbalik, menuruni tangga, dan menghilang di depan tatapan kedua wanita itu. Bagian belakang gigi Xiao Mei dengan erat menggigit bibir bawah merahnya saat dia melihat tempat Xiao Yan menghilang, wajah kecilnya agak pucat, sesaat kemudian, berbicara dengan suara lembut yang agak pahit, apakah kamu benar-benar lupa? Xiao Yu menghela nafas saat melihat wajah sedih dan pahit dari Xiao Mei, dia menarik yang pertama ke dalam pelukan saat tangannya yang halus mengusap rambut hitam halus dari yang sebelumnya. Tatapannya menyapu ke tempat Xiao Yan pergi dan senyum pahit samar muncul di wajahnya yang cantik, orang ini benar-benar keras kepala seperti dulu, siapapun yang telah menyakitinya akan benar-benar dikeluarkan dari hatinya. Xiao Yu samar-samar merasakan kegembiraan saat memikirkan hal ini. Bang! Suara guntur bergulung-gulung yang tiba-tiba keras muncul di pegunungan yang tenang yang ditutupi warna hijau yang lebat, subur, mengejutkan tak terhitung banyaknya burung di hutan, cara burung-burung itu mengepakkan sayap dan terbang tinggi ke segala arah melarang terjadinya bencana besar. Sebuah puncak gunung mulai berguncang dan jatuh di titik tertentu di pegunungan, bebatuan besar berulang kali berguling dari atas, menekan beberapa pohon besar di bawah sampai semuanya patah. Banyak garis retakan setebal lengan mulai menyebar dengan cepat saat bebatuan besar berguling. Dalam beberapa menit, puncak gunung yang sempurna berhenti sesaat sebelum benar-benar runtuh. Sosok manusia berjubah hitam mengepakkan sayap api hijau giok yang keluar dari punggungnya di udara di atas puncak gunung. Matanya mengamati puncak gunung yang bergoyang yang akan jatuh sebelum dia menganggukkan kepalanya dengan kepuasan. Saat ini, kekuatan Open Mountain Seal ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, karena ini hanya latihan, Doki yang digerakkan tidak dalam kekuatan penuh, sulit untuk membayangkan betapa menakutkan kekuatan itu jika seseorang melepaskannya secara maksimal. Apakah ini Open Mountain Seal? Sungguh layak menjadi teknik Do tingkat tinggi di kelas. Sosok tua yang agak ilusi tiba-tiba muncul dan berdiri di udara di samping pemuda berjubah hitam itu. Dia menatap puncak gunung yang hampir hancur di bawah saat dia menganggukkan kepalanya dengan terkejut dan bertanya sambil tersenyum. Iya, Xiao Yan mengangguk dan tersenyum. Dia segera bertanya, pernahkah guru mendengar tentang teknik Do ini? Teknik segel dewa. Bagaimana mungkin saya belum pernah mendengar nama yang begitu bagus? Kumpulan teknik Do ini juga bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun dalam klan pacar kecil Anda, alasan dia bisa mendapatkannya kemungkinan besar karena statusnya yang luar biasa. Namun, sungguh tidak terduga bahwa dia mampu memberimu teknik Do yang langka. Yao Lao tertawa, dia segera sepertinya telah mengingat sesuatu dan tanpa sadar menghela nafas. Saat itu, saya juga cukup tertarik dengan set segel tangan Do teknik ini, sayangnya, saya tidak bisa mendapatkannya. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh dari set teknik Do ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat menghancurkan pegunungan dan merebus laut. Sayangnya, hanya ada 2 segel tangan dari teknik Do segel tangan ini di dalam gulungan yang diberikan Sun Er padaku. Xiao Yan mengusap kepalanya dan menjawab dengan cara yang agak malu. Dasar anak kecil yang tamak. Puaslah. Meskipun teknik segel dewa, ini adalah teknik Do tingkat tinggi di kelas. Jika seseorang dapat mempraktikkannya sampai segel terakhir dan mencapai tahap di mana setiap segel terhubung satu sama lain, kemungkinan akan dapat menyaingi kelas Tian teknik Do. Yao Lao tertawa saat menegur pemuda ini, dia berkata, meskipun status gadis kecil itu luar biasa di dalam klan, sepertinya dia telah mengambil risiko yang cukup besar dengan secara pribadi memberikan teknik Do padamu. Klannya sangat menghargai teknik Do tingkat atas ini, mampu memberimu 2 segel di teknik segel dewa, sepertinya sudah batasnya. Xiao Yan tertawa malu, dia hanya ceroboh menyebutkannya. Secara alami, mustahil baginya untuk mengomel tentang Sun Er. Dari ekspresi serius yang dia miliki ketika dia memberinya teknik segel dewa, jelas bahwa dia sangat menghormatinya, menurut apa yang tertulis di gulungan itu. Hanya melatih segel pertama, segel gunung terbuka, akan membutuhkan seseorang setidaknya dari kelas Do Wang.
mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa merasakan di sekitar segel gunung terbuka ini. Oleh karena itu, bahkan jika Sun Er benar-benar memberinya semua teknik segel dewa, kemungkinan dia hanya bisa mengeluarkan air liur sambil melihat segel di luar, mampu melihatnya tetapi tidak dapat mempraktikkannya. Ini adalah penyiksaan yang lebih hebat. Sudah setidaknya setengah bulan sejak aku memasuki pegunungan tapi tidak ada kabar dari saudara kedua. Apakah terjadi masalah? Xiao Yan mengepakkan sayap api di punggungnya dan mengarahkan pandangannya ke arah daerah sudut hitam. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia berbicara. Seharusnya baik-baik saja, jika sesuatu terjadi, dia pasti akan mengirimkan sinyal kepada Anda. Yao Lao tersenyum dan wajahnya segera menjadi serius saat dia berbicara. Sekarang, kamu harus menaruh perhatianmu pada dirimu sendiri. Saat melawan Yun San, akan sangat sulit untuk membunuhnya kecuali kamu memiliki teknik yang kuat. Xiao Yan menarik senyumnya saat nama yang terjepit jauh di dalam ingatan Xiao Yan disebutkan. Dia mengangguk sedikit dan merenung, meskipun kekuatanku meningkat selama 3 tahun ini, juga mustahil bagi orang tua itu untuk tetap berada di level yang sama. Selain itu, Misty Cloud Sect telah berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun, itu pasti memiliki fondasi yang cukup kuat. Teknik Dou yang diketahui orang tua itu sepertinya tidak akan lemah. Saat itu, Xiao Yan hampir tidak bisa bersaing dengan Yun San untuk beberapa pertukaran dengan mengandalkan kekuatan Yao Lao, tetapi ini karena yang terakhir tidak menampilkan banyak teknik Dou. Begitu dia melepaskan teknik Dou untuk menemani kekuatan awalnya yang sangat kuat, kemungkinan akhir Xiao Yan akan sangat menyedihkan bahkan dengan bantuan Yao Lao. Saat ini, kekuatan Xiao Yan telah melonjak dan dia juga memiliki senjata pembunuh yang kuat seperti Angry Buddha Lotus Flame, serta God Seal Teknik. Namun, masih ada beberapa ketidakpastian jika dia ingin mengandalkan mereka untuk membunuh Yun San. Bagaimanapun, meskipun kelas Douzong tidak dapat dianggap sebagai ahli yang dapat berdiri di puncak piramida jika ditempatkan di seluruh benua, mereka adalah ahli yang hanya sedikit di bawah level itu. Jika seseorang meremehkan seorang ahli di tingkat itu, niscaya itu akan menyebabkan dirinya mengalami bencana. Ini terutama terjadi pada seseorang seperti Xiao Yan, yang levelnya jauh di bawah level itu. Namun, Xiao Yan tidak dapat menerima bahkan sedikit pun ketidakpastian untuk muncul dalam perjalanan kembali ke Kekaisaran Jiama ini. Saat itu, dia diusir dari Kekaisaran Majia seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Setelah itu, dia menyebabkan klan Xiao menghadapi bencana seperti itu. Dia mungkin masih bisa kabur jika dia gagal setelah kembali kali ini. Namun, apa yang menunggu klan Xiao mungkin pemusnahan sejati. Oleh karena itu, dia harus membunuh Yun San dengan segala cara ketika dia mengembalikan Kekaisaran Jiama kali ini. Tentu saja, jika dia memasukkan dua kekuatan bertarung hebat Medusa dan Yao Lao, pasti tidak akan sulit untuk membunuh Yun San. Sayangnya, Xiao Yan tidak percaya diri untuk meyakinkan Medusa untuk membantunya melawan Yun San. Yao Lao saat ini mungkin memiliki kekuatan untuk bersaing dengan elit Douzong, tetapi siapa yang bisa menjamin apakah Misty Cloud Sect akan memiliki orang super kuat yang tersembunyi? Dari apa yang dikatakan Xiao Li, jelas bahwa Misty Cloud Sect berkolaborasi dengan Hall of Souls. Karena itu, Xiao Yan harus merencanakan yang terburuk. Jika terjadi kecelakaan yang mencegah Yao Lao berpartisipasi dalam pertarungan, Xiao Yan harus bisa melawan Yun San secara mandiri. Oleh karena itu, dia harus memungkinkan dirinya memiliki kekuatan untuk membunuh Yun San. Yao Lao mengangguk sedikit saat dia melihat wajah Xiao Yan yang secara bertahap menjadi dingin dan kaku. Dia perlahan berkata, sungguh sangat sulit bagimu untuk memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh Yun San dengan kekuatanmu saat ini, namun, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk dilakukan. Metode apa yang dimiliki guru? Xiao Yan terkejut dan dia buru-buru bertanya. Pelajari segel kedua dari teknik segel dewa. Yao Lao tertawa. Xiao Yan segera menjadi putus asa saat mendengar ini. Dia tanpa daya berkata, sekarang, saya bahkan belum sepenuhnya memahami meterai pertama. Bagaimana saya bisa menguasai segel kedua? Selain itu, menurut apa yang Sun Er katakan, segel kedua mengharuskan seseorang untuk mencapai kelas Do Huang sebelum seseorang dapat mempraktikkannya. Dalam hal ini, hanya tersisa kemungkinan terakhir. Yao Lao tersenyum, dia melambaikan tangannya dan nyala api berwarna putih melingkar dan naik.
dia melihat Xiao Yan yang sedang berpikir keras di depannya dan tertawa. Gabungkan 3 jenis api surgawi, dan gunakan api teratai Buddha yang marah. Sebuah Angry Buddha Lotus Flame, yang digabungkan dari 3 jenis Heavenly Flame, ekspresi wajah Xiao Yan berubah dengan cepat. Dia merajut alisnya dengan erat, menjadi pencipta teratai api surgawi, serangan yang memiliki kekuatan terkuat dan paling menakutkan. Dia memahami bahaya dan ketidakstabilannya dengan sangat baik. Saat itu, dia mengandalkan keberuntungannya untuk mengendalikan keseimbangan antara 2 jenis api surgawi, namun, dia telah membayar harga untuk hampir menghancurkan dirinya sendiri. Penggabungan 3 jenis api surgawi, mungkin tampak hanya menambahkan 1 jenis api surgawi di atasnya, namun, kesulitan yang terlibat adalah sesuatu yang Xiao Yan pahami secara mendalam. Seseorang bisa begitu saja mengatakan bahwa kesulitan dalam mencoba menggabungkan 3 jenis api surgawi tidak kurang dari berlatih segel gunung terbuka. Jika Anda benar-benar dapat menggabungkan 3 jenis api surgawi menjadi api teratai Buddha yang marah, tidak akan ada lagi peristiwa tak terduga yang terjadi saat Anda membunuh Yun San. Yao Lao tersenyum dan berbicara saat melihat Xiao Yan mengerutkan kening. Aku akan mencoba. Xiao Yan ragu-ragu sejenak tapi dia hanya bisa mengangguk tanpa daya, sepertinya dia hanya memiliki metode ini saat ini. Yao Lao tersenyum dan mengangguk, dia berkata, kamu tidak perlu terlalu cemas, gabungkan jika Anda bisa, jika Anda benar-benar tidak bisa, lupakan saja, paling banter, guru akan campur tangan pada saat itu dan membunuh Yun San. Xiao Yan tersenyum, namun, hatinya tahu bahwa dia harus bekerja keras untuk mencapai jaminan sejati. Setelah dia memiliki tujuan, Xiao Yan mulai mencoba dan menggabungkan ketiga jenis api surgawi ini ke dalam api teratai Buddha yang marah, selama periode waktu yang tersisa. Namun, seperti yang dia duga, memang sangat sulit untuk menggabungkan benda ini. Dia mencoba beberapa eksperimen selama periode waktu ini tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Selain itu, dia bahkan menerima luka ringan selama ledakan hebat yang dibuat ketika api surgawi bertabrakan satu sama lain. Yao Lao juga tidak berdaya menghadapi upaya Xiao Yan yang berulang kali gagal. Ini bukan karena Xiao Yan tidak memiliki bakat, sebaliknya, merger Heavenly Flame ini memang sulit. Dia bahkan berpikir bahwa bahkan di puncaknya saat itu, mencoba menggabungkan 3 jenis api surgawi mungkin merupakan tugas yang sangat sulit. Selain itu, meskipun Xiao Yan sudah memiliki 2 jenis api surgawi, api dingin tulang, bukan miliknya, meskipun Xiao Yan bisa menggunakannya, sangat sulit baginya untuk mencapai titik di mana dia memiliki kendali mutlak. Namun, sedikit penyimpangan dalam kendali ini memiliki konsekuensi kritis dalam penggabungan semacam ini yang membutuhkan ketelitian yang ekstrim. Namun, Xiao Yan tidak tampak terlalu cemas dalam menghadapi kegagalan yang berulang kali terjadi. Hal ini menyebabkan Yao Lao meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia benar-benar takut bahwa anak kecil ini akan menemui jalan buntu di bawah tekanan waktu. Penggabungan api surgawi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan menjadi cemas. Semakin tenang, semakin baik efeknya. Jika seseorang lebih cemas, dia mungkin kehilangan lebih dari apa yang dia dapatkan. Setelah 1 bulan percobaan berulang seperti itu tanpa istirahat, tampaknya ada beberapa kemajuan dengan penggabungan ketiga jenis api surgawi ini. Namun, seekor burung pembawa pesan datang terbang dari wilayah sudut hitam. Pada saat seperti itu, menyebabkan Xiao Yan tidak punya pilihan selain menghentikan eksperimennya. Semuanya beres, kita bisa pergi kapan saja. Catatan itu hanya memiliki 1 kalimat ini. Namun kalimat yang satu ini menyebabkan Xiao Yan terdiam untuk waktu yang lama. Dia segera menghembuskan nafas panjang. Dia telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Daerah yang awalnya terpencil jauh di dalam pegunungan tidak jauh dari Akademi Dalam, yang biasanya tidak ada orang, memiliki cukup banyak sosok manusia yang berkumpul pada saat ini. Banyak tatapan dilemparkan ke pria muda berjubah hitam yang tersenyum di depan. Suasana yang sedikit rendah terus berlanjut karena perpisahan yang akan segera terjadi. Apakah kamu memutuskan untuk pergi hari ini? Su Qian menatap Xiao Yan di depannya dan menghela nafas. Hehe, masalah di akhir saudara kedua sudah diselesaikan, sudah waktunya aku pergi. Xiao Yan mengangguk sedikit, tatapannya perlahan menyapu wajah-wajah yang dikenalnya di daerah pegunungan terpencil ini. Sesaat kemudian,
dia tertawa pelan dan berkata, alasan saya memanggil semua orang ke sini adalah karena saya tidak ingin berita kepergian saya menyebar di Akademi Dalam dan menyebabkan semua orang di Pans Gate menjadi depresi. Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya mengangguk pelan. Kepergian Xiaoyan yang akan segera terjadi juga membuat mereka merasa agak tertekan. Penatua pertama, terima kasih telah merawat saya beberapa tahun ini. Xiaoyan tidak akan melupakan bantuan ini. Xiaoyan sekali lagi membungkuk pada Suqian dan berbicara dengan tulus. Suqian tersenyum dan mengangguk, dia segera menepuk pundak Xiaoyan dan berkata, anak kecil, kamu harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Aku akan mengirim seseorang untuk mengurus gerbang Xiao, milikmu itu. Anda pasti masih dapat melihat gerbang Xiao yang lengkap saat Anda kembali lagi. Xiaoyan mengangguk sedikit, dia mundur 2 langkah, menangkupkan tangannya ke arah semua orang dan berkata dengan suara serius, semuanya, Xiaoyan tidak akan melupakan ikatan kita dari hidup bersama selama 3 tahun, selama Xiaoyan masih hidup, siapapun bisa datang dan mencariku di Kekaisaran Jiama jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan. Kata-kata Xiaoyan yang membawa sedikit temperamen, wilayah sudut hitam, membuat semua orang bahagia, suasana tertekan karena perpisahan juga menjadi sedikit lebih santai. Xiaoyan, kami akan pergi ke Kekaisaran Majia untuk mencarimu setelah Hu Jia dan aku berhasil menerobos ke kelas Dowang, kami akan datang dan membantu Anda saat itu. Senyuman hangat dan lembut terungkap di wajah Wu Hao saat dia berbicara. Xiaoyan pasti akan minum dengan kalian semua sampai kita mabuk untuk meminta maaf karena harus pergi terburu-buru hari ini. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Bisakah kita pergi? Suara dingin dan dingin dikirim dari puncak pohon. Semua orang mengangkat kepala mereka dan hati mereka mengeluarkan pujian ketika mereka melihat wajah Medusa yang dingin, glamor, dan indah. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Wanita ini adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh seorang ahli seperti Suqian, apalagi orang lain. Xiaoyan tersenyum dan tidak terus menunda setelah mendengar desakan Medusa. Dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang dan berbicara dengan tawa yang jernih. Semuanya, hati-hati, kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini, mari bertemu di masa depan jika kita memiliki ketertarikan untuk melakukannya. Xiaoyan menoleh ke samping Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing dan Ziyan dan melambaikan tangannya saat berbicara. Ayo pergi. Mereka berempat menganggukkan kepala sedikit saat mendengar suara Xiaoyan. Mereka segera menangkupkan tangan ke semua orang dan sayap dolki mereka perlahan-lahan muncul di punggung mereka, sayap mereka mengepak dan tubuh mereka perlahan naik ke langit. Xiaoyan hati-hati, jangan sembrono jika menemui masalah. Xiao Yu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju, dia berbicara dengan mata memerah ketika dia melihat Xiaoyan memanggil sayap api hijau gioknya yang indah. Santai, saya akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda semua setelah saya menyelesaikan masalah di dalam Kekaisaran Jiama. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, dia segera membalikkan tubuhnya dengan gagah dan mengepakkan sayap apinya, tanpa penundaan, dia berubah menjadi sosok api hijau tua yang terbang menuju pegunungan yang dalam. Setelah itu, Medusa, Lin Yan, Ziyan dan 2 lainnya mengikuti dari belakang. Semua orang menyaksikan sosok manusia secara bertahap menghilang dari pandangan dan akhirnya menarik pandangan mereka beberapa saat kemudian. Mereka mendesah pelan satu sama lain, mereka tahu bahwa bahaya yang dihadapi Xiaoyan saat kembali ke Kekaisaran Majia cukup besar. Sekte Mystic Cloud telah berdiri di Kekaisaran Majia selama bertahun-tahun, fondasinya kokoh tak tertandingi, meskipun Xiaoyan mendapat bantuan dari orang yang kuat seperti Medusa, kemungkinan dia akan kesulitan mendapatkan keuntungan absolut. Apa yang menunggu Xiaoyan kali ini mungkin akan menjadi pertarungan yang sangat intens dan sengit. Kemenangan atau kekalahan semuanya bergantung pada Xiaoyan saja. Elder pertama, bisakah Xiaoyan berhasil kali ini? Hu Jia menarik pandangannya dan tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. Semua orang menatap ke arah Suqian, yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, ketika mereka mendengar pertanyaan ini. Sulit untuk mengatakannya, Suqian menghela nafas dan berkata, Kekaisaran Jiama sangat xenofobia, oleh karena itu, ini mengakibatkan seluruh kerajaan mereka hanya memiliki satu faksi seperti Mystic Cloud Sect, karena warisan panjang dari Mystic Cloud Sekte, itu bisa dianggap sebagai faksi yang cukup baik bahkan ketika ditempatkan di benua barat daya,
meskipun Xiao Yan memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, landasannya terlalu lemah, dia mungkin telah mengumpulkan cukup banyak orang kali ini tapi masih belum diketahui siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi Wu Hao dan yang lainnya menjadi agak suram ketika mereka mendengar Su Qian berbicara dengan cara ini, namun, mereka juga tahu bahwa itu tidak berguna terlepas dari seberapa besar mereka mengkhawatirkan Xiao Yan, bahkan jika mereka mengikuti Xiao Yan ke Kekaisaran Magia, kemungkinan mereka hanya akan menjadi beban. Baiklah, kalian semua tidak perlu khawatir, kita akhirnya akan tahu apakah dia berhasil atau gagal di masa depan. Jika Xiao Yan benar-benar menghancurkan Mystic Cloud Sect, kemungkinan besar namanya akan menyebar ke seluruh bagian barat daya benua ini. Su Qian tertawa kecil, dia segera membalikkan badannya dan perlahan berjalan ke tempat akademi dalam berada, di belakangnya, Wu Hao dan yang lainnya saling bertukar pandangan sebelum mengikuti dengan ekspresi tertekan. Anak kecil, kali ini, kamu berhasil atau membayar harganya, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Mudah-mudahan, kabar baik Anda akan menyebar dalam waktu singkat nanti. Langkah Su Qian berhenti tepat saat dia akan memasuki hutan. Dia sekali lagi berbalik, melihat ke arah di mana Xiao Yan menghilang dan menghela nafas di dalam hatinya. Ada sosok manusia yang bergerak di puncak gunung yang tidak jauh dari kota Feng di dalam wilayah sudut hitam, raungan binatang buas yang rendah sesekali terdengar. Pemimpin kedua, pasukan dari Gerbang Xiao, telah dikumpulkan. Menambahkan ini ke para ahli yang telah kami kumpulkan selama periode waktu ini serta kami 3 bersaudara, kami memiliki total 8 ahli Douwang. Sebagian besar sisanya adalah pakar Dowlings yang telah kami pilih secara ketat sesuai dengan persyaratan. Tidak hanya mereka tidak takut mati tetapi kebanyakan dari mereka berada di puncak kelas Dowling. Seorang pria berotot berbicara dengan suara yang dalam kepada pria yang berdiri di tepi puncak gunung. Pria itu perlahan menoleh ketika dia mendengar kata-kata pria berotot itu. Dari sikapnya yang dingin dan tegas, jelas Xiao Li yang mengumpulkan ahli di dalam kota Feng. Yang terakhir melirik pria berotot sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Tatapan Xiao Li beralih ke lereng puncak gunung setelah mengucapkan kata-kata ini, ada lebih dari 100 sosok hitam diam-diam berdiri di sana, di depan sosok hitam ini ada 7 sosok manusia dengan tinggi dan lebar berbeda, dengan merasakan aura kuat yang samar-samar merembes keluar dari tubuh mereka, ketujuh orang ini sebenarnya adalah ahli dari kelas Douwang. Meski begitu banyak orang berkumpul di lereng gunung, tempat itu benar-benar sunyi, perasaan tertekan yang samar menutupi sekeliling mereka. Bahkan raungan binatang buas yang dipancarkan dari hutan menjadi jauh lebih lemah. Apakah ada berita dari Dark Sky Sect, Luosa Gate, dan Wild Lion Gang? Mengapa mereka belum datang? Xiao Li mengalihkan pandangannya dari sosok hitam itu saat dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Big Yao hendak menjawab setelah mendengar ini ketika tawa perempuan terdengar di langit. Adik kecil Xiao benar-benar cemas, kami akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk perjalanan ini keluar dari wilayah sudut hitam. Jika kita tidak melakukan persiapan yang matang, bukankah rumah lama kita akan disita oleh orang lain? Gelombang besar angin deras tiba dengan cepat setelah suara tawa terdengar. Segera, lebih dari 10 binatang terbang besar terbang dari langit yang jauh. Dalam beberapa kedipan, binatang terbang berhenti di puncak gunung ini dan banyak sosok manusia bergegas turun. Akhirnya, mereka semua bertebaran di atas pohon-pohon sekitar. Sekilas, kemungkinan ada setidaknya 100 orang, masing-masing memiliki aura yang luar biasa. Jelas, mereka semua cukup kuat. 3 aura yang sangat kuat akhirnya bergegas turun dengan mengepakkan sayap doki setelah banyak sosok hitam bergegas turun. Akhirnya, mereka digantung di udara di atas puncak gunung, tatapan mereka menyapu barisan di belakang Xiao Li dan kejutan melintas di mata mereka. Mereka tersenyum dan berkata, adik Xiao benar-benar memiliki kemampuan, sungguh di luar dugaan, Anda bisa mengumpulkan begitu banyak pakar hanya dalam waktu 1 bulan. Iri sekali. Xiao Li tersenyum dan berbicara dengan sikap yang agak tidak peduli. Dengan status saudara ketigaku sebagai alkemis tingkat 6, tidak mengherankan jika dia memiliki kemampuan mengumpulkan seperti itu. Mata Taiwu dan 2 lainnya berkedip ketika mereka mendengar ini, mereka segera tersenyum dan setuju, adik Xiao benar, jika kepala Xiao bersedia untuk mengumumkan identitasnya sebagai alkemis tingkat 6, lupakan tentang beberapa Douwang,
kemungkinan bahkan elit Do Huang akan berkerumun. Xiao Li tersenyum dan berbicara dengan suara lemah, bolehkah aku tahu apa kekuatan orang-orang yang kalian bertiga bawa? Tai Wu, Old Yinggu, dan Su Mei bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Mereka segera tertawa dan berkata, masing-masing dari kita membawa 2 ahli Do Huang, termasuk diri kita sendiri, ada 3 elit Do Huang, sisanya adalah elit dalam faksi kami. Saya pikir mereka pasti tidak akan lebih lemah dari murid inti dari Mystic Cloud Sect. 6 Do Huang. Ini tampaknya tidak cocok dengan status kalian bertiga di wilayah Black Corner. Xiao Li secara acak tersenyum dan menjawab, Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar semuanya adalah faksi papan atas dalam wilayah Sudut Hitam. Sekarang, gaya mereka yang hanya mengalahkan 2 ahli Do Huang memang sedikit lemah. Adik kecil Xiao harus memikirkan kita, wilayah Sudut Hitam, tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain. Jika kami membawa terlalu banyak elit dari faksi kami, kemungkinan rumah lama kami akan dibersihkan oleh orang lain saat kami kembali. Su Mei dan 2 lainnya tanpa daya berkata. Xiao Li mengerutkan kening dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kata-kata ini memang benar, oleh karena itu, tidak banyak lagi yang bisa dia katakan. Beruntung ketiga orang ini semuanya ahli di kelas Do Huang dan dapat dianggap sebagai bantuan terbesar. Adik kecil Xiao, orang-orang kita sudah tiba, bolehkah saya tahu mengapa kepala Xiao belum muncul? Yinggu tua tertawa dan tiba-tiba bertanya saat pandangannya menyapu ke segala arah. Su Mei dan Tai Wu juga menatap Xiao Li setelah mendengar kata-kata Old Yinggu. Kali ini mereka akan melakukan perjalanan jauh ke Kekaisaran Magia untuk melawan faksi seperti Mystic Cloud Sect. Jika bahkan Xiao Yan, orang yang bertanggung jawab ini, tidak ada, mereka tidak akan memiliki keberanian. Saya sudah memberi tahu saudara ketiga, saya pikir. Xiao Li tersenyum. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tawa samar dengan cepat dikirim dari langit sebelum bergema di puncak gunung ini. Gelombang suara angin yang deras segera menyusul tidak lama setelah tawa terdengar. Segera, beberapa sosok manusia muncul di tepi langit. Dalam beberapa kedipan, mereka telah berkedip dan muncul di puncak gunung. Pemuda berjubah hitam di depan mengangkat kepalanya ke Tai Wu dan yang lainnya dan tertawa ketika sosok manusia muncul. Maaf sudah merepotkan semua orang untuk menunggu di sini. Ada sedikit perubahan suasana di puncak gunung mengikuti kemunculan pemuda berjubah hitam itu. Sosok hitam yang berdiri di belakang Xiao Li juga mengalihkan pandangan mereka ke punggung itu. Pada saat ini, suasana yang semula sepi menjadi benar-benar sunyi, semacam tekanan yang tidak biasa menutupi puncak gunung, bahkan raungan magical beast di hutan telah benar-benar lenyap saat ini. Tai Wu, Su Mei, dan Old Yinggu diam-diam terpesona di hati mereka saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum itu. Mereka menarik sedikit senyuman di wajah mereka, meskipun usia pemuda ini mungkin tampak jauh lebih muda dari mereka. Mereka mengalami kesulitan mempertahankan ketenangan mutlak di depannya meskipun karakter mereka yang kejam, yang telah diasah dalam wilayah Sudut Hitam. Ini karena mereka semua dengan jelas tahu bahwa pemuda dengan senyum hangat ini telah menyebabkan seorang elit Do Huang dan seorang ahli dengan setengah kaki masuk ke kelas Do Zong dari daerah Sudut Hitam, mati dengan cara yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka mungkin dapat berbicara dengan cara yang ceria dan lucu di depan wajah Xiao Li yang dingin dan acuh tak acuh, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menahan perhatian mereka di depan pemuda yang tersenyum ini, tidak berani meremehkannya bahkan sedikit. Kamu akhirnya bergegas. Kemungkinan hanya Xiao Li yang tidak terpengaruh, oleh karena itu, dia mengabaikan sedikit perubahan atmosfer itu dan menjadi yang pertama berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, dia segera menunjuk ke arah Lin Yan, Ziyan, dan 3 orang lainnya di belakangnya dan menyeringai, kamu juga harus mengenali mereka semua adalah teman saya dan dapat dianggap sebagai pembantu yang saya kumpulkan kali ini. Xiao Li sedikit senang saat mendengar ini, dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat bahwa Lin Yan dan yang lainnya semuanya cukup kuat. Ziyan itu, yang penampilan luarnya adalah seorang gadis kecil, bahkan menyebabkan dia merasa tidak bisa melihat melalui dirinya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dirasakan Xiao Li pada Xiao Yan dan gadis kecil yang sangat imut ini yang tampaknya diukir dari batu giok di antara kelas Do Huang.
5 orang ini adalah ahli yang telah saya kumpulkan dari dalam wilayah sudut hitam. Beberapa waktu sebelumnya, semua kekuatan mereka ada di kelas Dowang. Xiao Li berbicara sambil tersenyum sambil menunjuk ke 5 sosok manusia yang tubuhnya berdiri tegak seperti tombak di lereng saat mereka memancarkan aura yang tajam dan tegas. Aye, tidak buruk, tatapan Xiao Yan menyapu 5 sosok manusia. Dia mengangguk puas. Kekuatan 5 orang ini berada di sekitar kekuatan Dowang bintang 6, mereka bisa dianggap orang kuat bahkan ketika ditempatkan di seluruh wilayah sudut hitam. Menurut ekspektasi Xiao Yan, sepertinya kekuatan mereka sudah cukup untuk bersaing dengan apa yang disebut 10 kuat dalam Kekaisaran Jiama. Salam untuk Chief Xiao. Pasukan wajah yang dingin dan tegas mengungkapkan senyum yang agak kaku di wajah mereka saat mereka berteriak serempak ketika mereka melihat Xiao Yan melihat ke atas. Orang-orang ini semua adalah sosok yang sangat berduri di wilayah sudut hitam. Meskipun demikian, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan, yang telah membunuh Fan Lao dari Sekte Darah dan Kaisar Obat Han Feng. Kekuatan dihormati di dalam wilayah sudut hitam. Titik ini sudah tertanam kuat di dalam tulang seseorang. Oleh karena itu, mereka mungkin bisa menghadapi Xiao Li dengan acuh tak acuh tetapi mereka harus meninggalkan kesombongan di dalam hati mereka dan dengan hati-hati menangani situasi ketika mereka berada di depan Xiao Yan. Haha, Xiao Yan akan mengingat bantuan semua orang dalam membantu saya dan pasti akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan begitu kita berhasil. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya dan berbicara, dalam hatinya, dia dengan jelas memahami bahwa wajar jika orang-orang ini menginginkan hadiah yang cukup kaya bagi mereka untuk dapat mengambil risiko menyinggung musuh besar seperti Misty Cloud Sect untuk membantunya. Oleh karena itu, mengucapkan kata-kata terima kasih tidak dapat menginspirasi orang lain seperti kalimat seperti itu. Seperti yang diharapkan, kegembiraan segera melonjak di wajah pasangan elit Dowang setelah mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Mereka telah mengambil risiko besar karena status Xiao Yan sebagai alkemis tingkat 6, jika mereka bisa membiarkan Xiao Yan berhutang budi kepada mereka, pahala mereka secara alami akan menjadi kaya di luar imajinasi mereka. Selama kepala Xiao memberi perintah, kami akan membunuh Misty Cloud Sect sampai darah membentuk sungai tidak peduli seberapa kuat sekte menyebalkan itu. Selain bersemangat, kata-kata haus darah yang unik untuk wilayah sudut hitam dipancarkan dari mulut beberapa ahli Dowang. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, dia menekan telapak tangannya di udara kosong dan menenangkan mereka. Setelah itu, dia segera menoleh untuk melihat Old Yinggu, Su Mei, dan Wu Tai. Sesaat kemudian, pandangannya beralih ke para ahli dari 3 faksi di puncak pohon. Detak jantung Old Yinggu dan 2 lainnya meningkat sedikit saat mereka melihat tatapan Xiao Yan melihat ke atas. Mereka bisa sembarangan berbicara saat menghadapi Xiao Li, namun, di hadapan mantan, mereka selalu merasakan tekanan yang sulit dilukiskan. Tekanan semacam ini menyebabkan mereka merasa sangat tidak nyaman. Batuk Chief Xiao, perjalanan ke Kekaisaran Magia kali ini bisa dikatakan sangat lama. Hanya perjalanan ke sana dan kembali akan membutuhkan beberapa bulan tanpa menyebutkan waktu tambahan yang dibutuhkan di atasnya. Anda juga harus menyadari situasi di dalam wilayah sudut hitam. Ada sejumlah orang yang tidak diketahui sedang menatap properti kami. Jika kita tidak meninggalkan kekuatan yang agak kuat di dalam faksi kita, kemungkinan kita tidak akan memiliki apa-apa. Old Yinggu tampaknya merasakan kerutan di dahi Xiao Yan saat dia mengeluarkan batuk kering dan buru-buru berbicara. Sementara dia berbicara, dia juga diam-diam melirik ke arah Ratu Medusa yang anggun, yang berdiri tidak jauh di belakang Xiao Yan. Dia hanya menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia tidak menemukan gerakan yang tidak biasa di sisi lain. Dia benar-benar merasakan teror jauh di dalam hatinya terhadap elit sejati Douzong ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia segera berkata, kalian bertiga telah memenuhi kesepakatan kami saat itu dengan melakukan perjalanan secara pribadi. Xiao Yan secara alami tidak akan menyalahkanmu untuk apapun. Old Yinggu dan yang lainnya diam-diam melepaskan batu besar yang tergantung di hati mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka khawatir situasi sulit seperti apa yang akan mereka hadapi ketika Xiao Yan menuntut agar mereka mengirim lebih banyak orang. Namun, hati mereka bertiga sekali lagi diangkat pada kalimat berikutnya Xiao Yan. Kalian bertiga harus tahu bahwa ada bahaya dalam operasi ini, apalagi,
masalah ini sangat penting bagi Xiao Yan, oleh karena itu, saya berharap kalian bertiga tidak akan mengambil sikap secara acak mengirimkan masalah saat Anda bertarung dengan Misty Cloud Sect. Kalau tidak, Xiao Yan tersenyum tipis tapi kilatan tajam dan keras melintas di matanya yang hitam pekat, suaranya yang tenang juga menambah rasa dingin. Meskipun semuanya sedang disiapkan, Xiao Yan dengan jelas memahami Old Yin Gu dan rekan-rekan lainnya ini. Jika dia tidak mengetuk dan mengguncang mereka sedikit, kemungkinan mereka akan benar-benar memainkan beberapa trik dengan tenang. Itu seperti yang dia katakan, perjalanan kembali ke Kekaisaran Mama benar-benar terlalu penting baginya, dia tidak akan membiarkan kesalahan kecil menyebabkan dia kehilangan segalanya. Xiao Yan secara alami tidak akan berbelas kasihan kepada siapapun yang akan campur tangan dengan pelaksanaan rencananya. Saat ini dia bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Old Yin Gu, Su Mei, dan Tai Wu juga memahami peringatan dan kedinginan dalam suara Xiao Yan, ekspresi mereka segera berubah sedikit. Yin Gu tua tertawa terbahak-bahak dan yang pertama membuka mulut untuk berbicara, Chief Xiao, yakinlah bahwa karena kami telah berjanji untuk membantu Anda, kami semua berada di perahu yang sama, kami pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti memahat perahu dan tenggelam bersama. Secara alami adalah yang terbaik dengan cara ini. Setelah masalah berhasil, Xiao Yan pasti akan menyerahkan hadiah yang kalian semua inginkan, tidak akan ada keterlambatan. Senyuman hangat sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan saat dia perlahan berbicara setelah mendengar ini. Mereka bertiga menemani Xiao Yan dengan tersenyum ketika mereka melihat bagaimana wajah yang terakhir berubah secepat membalik sebuah buku, namun, mereka diam-diam mendecakkan lidah mereka di dalam hati. Dengan cara apa orang ini bertingkah seperti berusia 20 tahun lebih ketika dia berurusan dengan suatu masalah. Dia hampir tidak berbeda dengan rubah tua yang telah berkerumun selama separuh hidup mereka. Xiao Yan hanya menoleh setelah mengguncang ketiga orang itu, tatapannya menatap Xiao Li, kedua hati mereka berbagi pemikiran yang sama saat mereka tersenyum satu sama lain. Rute ke Kekaisaran Magia kali ini sangat jauh. Tidak mungkin bahkan seorang ahli Douwang menggunakan sayap Doqi untuk bergegas dan menempuh jarak. Selain itu, ada cukup banyak orang sekelas Dowling bersama kami. Xiao Li akhirnya membuka mulutnya dan berbicara setelah melihat Xiao Yan benar-benar menstabilkan situasi. Xiao Yan mengangguk sedikit. Saat itu, dia juga menghabiskan banyak waktu ketika dia bepergian dari Kekaisaran Magia ke wilayah Sudut Hitam. Dia secara alami mengerti seberapa jauh perjalanan antara keduanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia perlu istirahat beberapa kali untuk menyelesaikannya. Jika kita berjalan di tanah menuju Kekaisaran Magia, kemungkinan kita tidak akan bisa tiba dalam waktu setengah tahun. Xiao Li tertawa, dia segera meniup peluit tajam dengan mulutnya. Ketika peluit dibunyikan, gelombang raungan binatang yang rendah dan dalam segera terdengar. Setelah itu, ribuan burung lepas landas dari hutan saat 10 magical beast yang tampak ganas mengepakkan sayap daging mereka yang besar, membawa gelombang angin liar saat mereka dengan cepat naik ke puncak gunung dan mengeluarkan raungan rendah binatang buas ke arah Xiao Li. 10 Tiger Eagle Beast ini semuanya benar peringkat 4 magical beast, mereka tidak hanya ganas tetapi mereka juga berspesialisasi dalam terbang jarak yang sangat jauh, namun, hal-hal ini terlalu membanggakan untuk dijinakkan. Aku telah menghabiskan harga yang lumayan mahal untuk menukarnya dari Beastaming Gate. Xiao Li tersenyum dan berbicara saat dia menunjuk ke 10 magical beast berukuran besar yang tampak seperti harimau dan elang. Binatang ajaib peringkat 4 ya, Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar ini. Bukankah itu berarti bahwa 10 Tiger Eagle Beast ini setara dengan 10 Dowlings yang kuat? Semua hal yang kami butuhkan selama ini telah diatur. Kita bisa mulai terbang menuju Kekaisaran Magia kapan saja. Xiao Li tersenyum, tatapannya samar-samar mengungkapkan beberapa panas dan kecemasan liar. Sejak itu terjadi, Xiao Yan menyeringai, panas yang tidak biasa juga melonjak di matanya yang hitam pekat saat suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Apa yang masih kita tunggu? Semuanya, segera tangkap Tiger Eagle Beast, kami akan bergegas ke Kekaisaran Magia mulai hari ini. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika lebih dari 100 sosok hitam, yang berdiri seperti tiang kayu di lereng gunung, mulai bergegas maju. Mereka segera mendarat di Tiger Eagle Beast yang merayap di tanah. Para ahli dari Sekte Langit Gelap dan 2 faksi lainnya juga bergegas ke binatang terbang yang berlama-lama di udara.
Xiao Li menunggu semua orang untuk mengambil posisi sebelum mulutnya sekali lagi mengeluarkan peluit tajam. Segera, 10 binatang ajaib Tiger Eagle berdiri dengan raungan rendah, mereka mengepakkan sayap lebar mereka, membawa hewan liar-liar saat mereka perlahan naik ke langit. Angin liar mulai terbentuk di langit, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan 10 magical beast terbang besar di atas dan perasaan panas mendidih tiba-tiba melonjak di dadanya. Dengan teriakan pelan, dia mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya dan segera bergegas menuju kepala besar Tiger Eagle Beast dengan cara seperti kilat. Ratu Medusa, Xiao Li, dan yang lainnya dengan cepat bergegas dari belakangnya. Xiao Yan berdiri di atas kepala binatang elang harimau, angin yang bertiup dari depan menyebabkan pakaiannya berkibar. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan tanah yang semakin kecil sebelum perlahan mengangkatnya sekali lagi. Matanya menatap ke langit utara yang jauh, sudut mulutnya perlahan ditarik menjadi senyuman hitam dan dingin. Kekaisaran Magia, Sekte Awan Berkabut, Xiao Yan telah kembali.